Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang akan saya sampaikan ini mungkin mengejutkan. Selama bertahun-tahun, ada sayuran yang kita makan dengan rasa aman karena dianggap sehat. Padahal perlahan bisa merusak ginjal, mengganggu jantung, dan memicu asam urat di usia 60 tahun ke atas. Sayangnya, informasi penting ini jarang diungkap, sehingga sebagian besar lansia di Indonesia tidak pernah tahu risikonya. Tolong simak videonya sampai habis, karena apa yang akan Anda dengar dalam video ini mungkin menyelamatkan dan menjaga masa depan Anda tetap sehat dan tenang. Saya Dr. Dewi dari Sehat Lansia Official. Sebelum kita mulai pembahasan, silakan tulis di kolom komentar. Sekarang Bapak dan Ibu tinggal di kota mana? Apakah di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta? Atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan? Dan tidak lupa saya mohon dengan sangat untuk share ke semua grup WhatsApp Anda, grup keluarga besar, RT RW, arisan, alumni, dan grup kantor. Satu share dari Anda sangat berarti bagi orang tua lainnya dan menjadi amal jariah bagi kita. Klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya sudah menangani ribuan pasien lansia selama bertahun-tahun praktik. Satu pola yang terus saya temukan adalah kebingungan. Banyak sekali Bapak Ibu yang datang ke tempat praktik saya dengan keluhan yang sebenarnya bisa dicegah. Mereka sudah berusaha hidup sehat. Sudah rajin makan sayur setiap hari. Tapi kondisi kesehatan tetap tidak membaik. Bahkan ada yang justru memburuk. Ketika saya tanya apa saja yang mereka makan, saya langsung paham masalahnya. Bukan karena mereka malas menjaga kesehatan, justru sebaliknya, mereka sangat peduli. Tapi sayangnya, informasi yang mereka terima selama ini bersifat umum. Tidak ada yang menjelaskan bahwa tubuh lansia itu berbeda. Coba Bapak Ibu bayangkan seperti ini. Waktu masih muda, tubuh kita seperti mobil baru yang bisa diisi bensin apa saja dan tetap jalan kencang. Tapi setelah usia 60 tahun, tubuh kita sudah seperti mobil yang sudah berpuluh tahun dipakai. Mesinnya masih bisa jalan, tapi perlu perawatan khusus. Tidak bisa lagi sembarangan. Kalau dulu makan kangkung sebanyak apapun tidak masalah, sekarang ginjal sudah tidak sekuat dulu untuk memprosesnya. Kalau dulu makan bayam setiap hari terasa menyegarkan, sekarang oksalat yang menumpuk bisa berubah jadi batu ginjal yang menyakitkan. Kalau dulu makan tauge mentah digado-gado tidak pernah bikin sakit perut, sekarang sistem imun yang sudah melemah bisa kewalahan melawan bakteri yang bersarang di sana. Ini bukan teori yang saya karang-karang sendiri. Ini adalah fakta medis yang sudah didukung oleh penelitian dan pengalaman praktik bertahun-tahun. Sayangnya, fakta ini jarang sampai ke telinga masyarakat umum. Yang sering terdengar hanya pesan-pesan umum, seperti perbanyak makan sayur dan buah. Tidak pernah dijelaskan sayur yang mana, berapa porsinya, dan bagaimana cara mengolahnya yang aman untuk lansia. Akibatnya, banyak Bapak Ibu yang merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi tetap saja kesehatan tidak kunjung membaik. Ada yang asam uratnya terus kambuh padahal sudah menghindari daging. Ada yang tekanan darahnya naik turun tidak karuan padahal sudah rutin minum obat. Ada yang fungsi ginjalnya terus menurun padahal merasa sudah hidup sehat. Maka dari itu, di video hari ini saya akan menjelaskan semuanya dengan gamblang dan mudah dipahami. Saya akan tunjukkan 4 sayuran yang perlu Bapak Ibu waspadai. Bukan berarti haram dimakan, tapi perlu dipahami risikonya dan dibatasi porsinya. Saya juga akan jelaskan kenapa sayuran-sayuran itu bisa berbahaya untuk tubuh lansia, apa yang terjadi di dalam tubuh ketika mengonsumsinya berlebihan, dan bagaimana cara aman kalau memang ingin tetap memakannya. Setelah itu, saya akan berikan 4 sayuran pengganti yang justru sangat baik untuk kesehatan di usia 60 tahun ke atas. Sayuran-sayuran ini aman dikonsumsi lebih sering, mudah didapat di pasar, murah harganya, dan memberikan manfaat luar biasa untuk jantung, ginjal, tulang, mata, dan daya tahan tubuh. Di bagian akhir video nanti,
Saya juga akan kasih panduan praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan di dapur hari ini juga. Jadi setelah menonton video ini sampai selesai, Anda tidak hanya paham teorinya saja, tapi juga tahu persis apa yang harus dilakukan. Sayuran apa yang harus dikurangi, sayuran apa yang harus diperbanyak, dan bagaimana cara mengolahnya yang paling aman untuk tubuh lansia. Informasi ini sangat berharga. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menonton sampai habis dan simpan video ini baik-baik. Kalau perlu, tonton lagi bersama anak atau menantu yang biasa memasak di rumah, supaya mereka juga paham apa yang terbaik untuk orang tua mereka. Sekarang, mari kita mulai dari sayuran pertama yang perlu diwaspadai. Sayuran pertama yang perlu Bapak Ibu waspadai adalah bayam. Saya tahu, mendengar ini mungkin Anda langsung mengernyitkan dahi. Bayam kan terkenal sehat. Bayam kan sayuran favorit yang katanya bikin kuat seperti Popeye di film kartun. Memang benar, bayam mengandung banyak nutrisi yang bagus. Zat besinya tinggi, vitamin K-nya berlimpah, dan masih banyak kandungan baik lainnya. Tapi di balik semua kebaikan itu, ada satu hal yang sangat jarang dibicarakan. Bayam mengandung zat yang namanya oksalat dalam jumlah yang sangat tinggi. Oksalat ini adalah senyawa alami yang ada di banyak sayuran. Tapi di bayam kadarnya termasuk yang paling tinggi dibandingkan sayuran lain. Sekarang mari saya jelaskan apa yang terjadi di dalam tubuh ketika Bapak Ibu makan bayam. Oksalat yang masuk ke tubuh akan bertemu dengan kalsium yang ada di dalam darah. Ketika keduanya bertemu, mereka akan berikatan dan membentuk kristal kecil yang disebut kalsium oksalat. Kristal-kristal kecil ini seharusnya dibuang oleh ginjal melalui air seni. Tapi masalahnya, di usia 60 tahun ke atas, fungsi ginjal sudah tidak seoptimal dulu. Penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 60, kemampuan ginjal menyaring dan membuang zat-zat sisa sudah menurun sekitar 30-40% dibandingkan waktu muda. Artinya, kristal-kristal kalsium oksalat ini tidak semuanya berhasil dibuang. Sebagian menumpuk di ginjal. Lama-kelamaan, tumpukan kristal ini membesar dan menjadi batu ginjal. Batu ginjal itu sakitnya luar biasa. Bapak Ibu, banyak pasien saya yang menggambarkan rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ada yang sampai tidak bisa tidur berhari-hari karena nyerinya tidak tertahankan. Dan proses penanganannya juga tidak mudah. Kalau batunya kecil, mungkin masih bisa keluar sendiri dengan banyak minum air. Tapi kalau sudah besar, perlu tindakan medis khusus untuk menghancurkan atau mengeluarkannya. Ini semua sebenarnya bisa dicegah dengan lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Selain masalah batu ginjal, bayam juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Kalau Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, vitamin K yang tinggi dalam bayam bisa mengganggu kerja obat tersebut. Vitamin K membantu pembekuan darah, sementara warfarin bekerja untuk mengencerkan darah. Ketika keduanya bertemu dalam jumlah yang tidak seimbang, efektivitas obat bisa terganggu. Lalu apa solusinya? Apakah bayam harus dihindari sama sekali? Tidak juga. Yang penting adalah mengatur porsi dan frekuensi konsumsinya. Batasi makan bayam maksimal 1-2 kali seminggu saja, dalam porsi yang tidak terlalu banyak. 1 mangkuk kecil sudah cukup. Dan pastikan bayam selalu dimasak matang. Jangan dimakan mentah sebagai lalapan. Proses memasak membantu mengurangi kadar oksalat, meskipun tidak menghilangkannya sepenuhnya. Kalau Bapak Ibu sudah punya riwayat batu ginjal atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi bayam. Sayuran kedua yang perlu diwaspadai adalah kangkung. Kalau tadi bayam mungkin masih bisa diterima, yang ini mungkin lebih mengejutkan lagi. Kangkung adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia. Harganya murah, mudah didapat di mana-mana, dan rasanya enak. Tumis kangkung dengan bawang putih dan cabai, plecing kangkung dengan sambal pedas,
atau sekadar kangkung rebus dengan sambal terasi. Hampir semua orang Indonesia suka kangkung. Tapi untuk lansia, terutama yang sudah punya masalah ginjal atau jantung, kangkung bisa menjadi masalah yang serius. Penyebab utamanya adalah kandungan kalium yang cukup tinggi di dalam kangkung. Kalium sebenarnya adalah mineral yang penting untuk tubuh. Fungsinya membantu jantung berdetak dengan teratur, membantu otot-otot bekerja dengan baik, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pada tubuh yang sehat, dengan ginjal yang masih berfungsi normal, kalium yang berlebih akan dibuang melalui air seni. Tidak ada masalah. Tapi pada tubuh lansia, yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kalium ini tidak bisa dibuang dengan sempurna. Akibatnya, kadar kalium dalam darah naik melebihi batas normal. Kondisi ketika kalium dalam darah terlalu tinggi disebut hiperkalemia. Ini adalah kondisi yang serius dan tidak boleh dianggap remeh. Gejalanya mungkin awalnya tidak terasa. Badan terasa lemas, otot terasa lemah, atau jantung berdebar tidak teratur. Tapi kalau dibiarkan dan kadar kalium terus naik, bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya. Jantung bisa berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Dalam kasus yang berat, kondisi ini bisa mengancam nyawa. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa memilih makanan di usia lanjut itu perlu lebih berhati-hati. Selain masalah kalium, kangkung juga mengandung purin yang cukup tinggi. Bagi bapak ibu yang punya masalah asam urat, purin ini adalah musuh besar. Ketika purin dicerna oleh tubuh, ia akan dipecah menjadi asam urat. Kalau asam urat menumpuk dalam darah dan tidak bisa dibuang dengan baik oleh ginjal yang sudah melemah, kristal asam urat akan terbentuk di persendian. Inilah yang menyebabkan nyeri sendi luar biasa saat asam urat kambuh. Jempol kaki bengkak, lutut nyeri, atau pergelangan tangan terasa panas dan sakit. Semua itu bisa dipicu oleh makanan tinggi purin seperti kangkung. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kalau bapak ibu tidak punya masalah ginjal atau asam urat, kangkung masih boleh dikonsumsi, tapi dalam porsi terbatas. Mungkin seminggu sekali, atau 2 minggu sekali saja. Tapi kalau sudah ada riwayat gangguan ginjal, penyakit jantung, atau asam urat, lebih baik kurangi atau bahkan hindari sama sekali. Konsultasikan dengan dokter tentang batas aman konsumsi kangkung sesuai kondisi kesehatan Anda. Jangan sampai hanya karena ingin menikmati tumis kangkung yang enak, kesehatan jangka panjang justru jadi korbannya. Masih banyak sayuran lain yang lebih aman dan tidak kalah enaknya. Nanti, di bagian berikutnya, akan saya jelaskan sayuran-sayuran pengganti yang justru sangat baik untuk lansia. Sekarang kita masuk ke sayuran ketiga yang perlu Bapak Ibu waspadai, yaitu kelompok sayuran cruciferous, terutama kembang kol dan brokoli. Dua sayuran ini sering sekali dipuji-puji di berbagai media kesehatan. Katanya superfood. Katanya makanan ajaib penangkal kanker. Katanya wajib dikonsumsi setiap hari untuk hidup sehat. Memang tidak sepenuhnya salah. Kembang kol dan brokoli memang mengandung antioksidan yang tinggi dan berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Tapi yang jarang dibahas adalah efek sampingnya untuk lansia, terutama yang berkaitan dengan kelenjar tiroid. Ini penting sekali untuk dipahami, karena banyak bapak ibu yang mengonsumsi sayuran ini setiap hari tanpa tahu risikonya. Kembang kol dan brokoli mengandung zat yang namanya goitrogen. Goitrogen ini adalah senyawa alami yang bisa mengganggu penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid letaknya di leher bagian depan, bentuknya seperti kupu-kupu kecil. Meskipun ukurannya kecil, perannya sangat besar untuk tubuh. Tiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme, mengatur suhu tubuh, mengatur detak jantung, dan masih banyak fungsi penting lainnya. Supaya tiroid bisa bekerja dengan baik, ia membutuhkan yodium yang cukup. Nah,
Goitrogen dalam kembang kol dan brokoli ini bisa menghalangi penyerapan yodium tersebut. Jika kembang kol atau brokoli dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terlalu sering, lama-kelamaan kelenjar tiroid bisa kekurangan yodium. Akibatnya, produksi hormon tiroid menurun. Kondisi ini disebut hipotiroid. Di usia 60 tahun ke atas, fungsi tiroid memang sudah cenderung menurun secara alami. Ditambah lagi dengan konsumsi sayuran cruciferous yang berlebihan, penurunan fungsi tiroid ini bisa semakin parah. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah gejalanya sering tidak disadari. Banyak lansia yang mengalami hipotiroid, tapi tidak tahu, karena mengira gejalanya adalah hal yang wajar terjadi di usia tua. Apa saja gejala hipotiroid yang sering disalahpahami sebagai penuaan biasa? Badan terasa lemas dan tidak bertenaga meskipun sudah istirahat cukup. Berat badan naik padahal makan seperti biasa, atau bahkan sudah dikurangi. Mudah kedinginan meskipun cuaca tidak terlalu dingin. Kulit terasa kering dan kasar. Rambut rontok lebih banyak dari biasanya. Sulit buang air besar atau sembelit yang terus-menerus. Mood sering berubah-ubah, atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Semua gejala ini sering dianggap wajar karena sudah tua. Padahal kalau diperiksa lebih lanjut, bisa jadi penyebabnya adalah gangguan tiroid yang dipicu oleh pola makan yang tidak tepat. Lalu, apa solusinya agar tetap bisa menikmati kembang kol dan brokoli dengan aman? Pertama, masaklah sampai benar-benar matang. Proses memasak dengan panas tinggi membantu mengurangi kadar goitrogen secara signifikan. Jadi, hindari makan brokoli atau kembang kol yang masih setengah matang, atau hanya dikukus sebentar. Lebih baik direbus atau ditumis sampai benar-benar empuk. Kedua, batasi frekuensi konsumsinya. Maksimal 2-3 kali seminggu saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa membebani tiroid. Ketiga, kalau Bapak Ibu sudah punya riwayat gangguan tiroid atau sedang mengonsumsi obat tiroid, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi sayuran-sayuran ini secara rutin. Sekarang kita masuk ke sayuran keempat yang perlu diwaspadai, yaitu tauge atau kecambah. Ini mungkin sayuran yang paling sering Bapak Ibu temui dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari. Tauge ada di mana-mana. Di gado-gado, di pecel, di ketoprak, di mie ayam, di soto, di nasi goreng, di bakmi, dan berbagai masakan lainnya. Teksturnya yang segar dan renyah memang menambah kenikmatan makanan. Tapi tauge menyimpan risiko yang sering sekali diremehkan, yaitu kontaminasi bakteri berbahaya. Risiko ini terutama sangat tinggi untuk tauge yang dimakan dalam kondisi mentah atau setengah matang. Mari saya jelaskan kenapa tauge rentan terkontaminasi bakteri. Proses pembuatan tauge membutuhkan kondisi yang lembab dan suhu yang hangat supaya biji-bijian bisa berkecambah dengan baik. Sayangnya, kondisi lembab dan hangat ini juga merupakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria sangat menyukai lingkungan seperti ini. Mereka bisa berkembang biak dengan cepat di antara kecambah-kecambah yang sedang tumbuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bakteri ini bisa masuk ke dalam jaringan kecambah itu sendiri, bukan hanya menempel di permukaan. Artinya, mencuci tauge dengan air biasa tidak cukup untuk menghilangkan bakteri sepenuhnya. Di usia muda, dengan sistem kekebalan tubuh yang masih kuat, infeksi bakteri dari tauge mungkin hanya menyebabkan gangguan pencernaan ringan. Sakit perut sebentar, diare 1-2 hari, lalu sembuh sendiri. Tapi di usia 60 tahun ke atas, ceritanya sangat berbeda. Sistem imun sudah melemah seiring bertambahnya usia. Kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah tidak sekuat dulu. Infeksi bakteri yang tadinya ringan bisa berkembang menjadi kondisi yang serius. Diare berat yang menyebabkan dehidrasi parah. Demam tinggi yang tidak kunjung turun. Bahkan, dalam kasus yang berat, bisa sampai menyebabkan sepsis,
yaitu infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Saya pernah menangani pasien lansia yang harus dirawat di rumah sakit selama hampir 2 minggu, hanya karena infeksi bakteri dari makanan. Kondisinya cukup parah karena terlambat ditangani. Keluarganya tidak menyangka bahwa makanan sederhana yang sering dimakan bisa menyebabkan masalah sebesar itu. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah kebiasaan makan lalapan mentah, termasuk tauge. Kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah dengan pengetahuan yang tepat tentang keamanan pangan untuk lansia. Jadi, apa yang harus dilakukan kalau Bapak Ibu ingin tetap makan tauge? Solusinya sederhana, tapi harus benar-benar dipatuhi. Tauge harus dimasak sampai benar-benar matang. Bukan sekadar disiram air panas sebentar, tapi benar-benar ditumis atau direbus sampai tidak lagi renyah. Memang teksturnya jadi berbeda. Tidak sesegar kalau dimakan mentah. Tapi ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk menjaga keamanan kesehatan. Hindari makan tauge mentah dalam gado-gado, ketoprak, atau lalapan. Kalau makan di warung atau restoran, minta supaya taugenya dimasak matang, atau tidak usah pakai tauge sama sekali. Pilih juga tauge yang masih segar kalau membeli di pasar. Ciri tauge segar adalah batangnya masih putih bersih, tidak layu, dan tidak berbau tidak sedap. Kalau sudah kekuningan atau berbau asam, lebih baik tidak usah dibeli. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan. Setelah membahas 4 sayuran yang perlu diwaspadai, sekarang saatnya saya kenalkan 4 sayuran yang justru sangat baik untuk kesehatan Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas. Sayuran-sayuran ini aman dikonsumsi lebih sering, mudah didapat di pasar tradisional maupun supermarket, harganya terjangkau, dan memberikan manfaat luar biasa untuk berbagai organ tubuh. Mungkin beberapa di antaranya selama ini kurang Bapak Ibu perhatikan, atau jarang masuk ke dalam menu harian. Tapi setelah mengetahui manfaatnya, mudah-mudahan sayuran-sayuran ini jadi lebih sering hadir di meja makan keluarga. Sayuran sehat pertama yang sangat saya rekomendasikan untuk lansia adalah labu kuning, atau yang sering juga disebut labu parang. Sayuran berwarna oranye cerah ini adalah sahabat sejati untuk tubuh lansia. Warna oranye pada labu kuning bukan sekadar warna biasa. Warna itu menandakan kandungan beta-karoten yang sangat tinggi. Beta-karoten adalah zat yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini sangat penting untuk kesehatan mata, terutama di usia lanjut, ketika risiko masalah mata seperti katarak dan degenerasi makula semakin meningkat. Dengan mengonsumsi labu kuning secara teratur, Bapak Ibu membantu melindungi mata dari kerusakan yang berkaitan dengan penuaan. Selain baik untuk mata, labu kuning juga sangat ramah untuk sistem pencernaan lansia. Kandungan seratnya tinggi, tapi teksturnya lembut, sehingga mudah dicerna oleh perut yang sudah mulai sensitif di usia tua. Serat ini membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Yang menarik, meskipun rasanya manis dan mengenyangkan, labu kuning rendah kalori, sehingga tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Ini cocok sekali untuk Bapak Ibu yang sedang menjaga berat badan tetap ideal. Labu kuning juga mengandung kalium, tapi kadarnya tidak setinggi kangkung, sehingga lebih aman untuk ginjal. Cara mengonsumsinya sangat mudah dan bervariasi. Bisa dikukus sampai empuk lalu dimakan langsung. Bisa dibuat sup hangat yang nyaman di perut. Bisa juga dihaluskan menjadi bubur yang lembut. Sangat cocok untuk lansia yang sudah berkurang kemampuan mengunyahnya. Sayuran sehat kedua adalah wortel. Sayuran berwarna oranye ini sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Sejak kecil kita sering mendengar bahwa wortel baik untuk mata, dan itu memang benar adanya. Sama seperti labu kuning, wortel kaya akan beta-karoten yang mendukung kesehatan mata dan penglihatan. Tapi manfaat wortel tidak berhenti di situ saja. Wortel juga mengandung berbagai jenis antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh.
Radikal bebas ini adalah molekul jahat yang menyebabkan kerusakan sel dan mempercepat proses penuaan. Yang membuat wortel sangat cocok untuk lansia adalah kandungan oksalatnya yang rendah dan purinnya yang juga rendah. Ini artinya, wortel aman untuk bapak ibu yang punya masalah batu ginjal atau asam urat. Tidak seperti bayam yang tinggi oksalat, atau kangkung yang tinggi purin, wortel bisa dikonsumsi lebih bebas tanpa khawatir memperburuk kondisi kesehatan tersebut. Wortel juga baik untuk kesehatan kulit, membantu menjaga kulit tetap lembab dan tidak terlalu kering di usia tua. Sistem kekebalan tubuh juga mendapat dukungan dari nutrisi dalam wortel. Cara mengonsumsi wortel bisa bermacam-macam. Bisa dimasak dalam sup bersama sayuran lain. Bisa ditumis dengan sedikit minyak dan bumbu sederhana. Kalau ingin dijadikan jus, boleh saja, tapi jangan terlalu sering. Karena jus wortel mengandung gula alami yang cukup tinggi. Lebih baik makan wortel dalam bentuk utuh supaya seratnya juga ikut masuk ke tubuh. Sayuran sehat ketiga adalah sawi hijau, atau yang sering disebut caisim. Ini adalah sayuran yang saya sebut sebagai pengganti bayam yang lebih aman untuk lansia. Kenapa saya bilang pengganti bayam? Karena sawi hijau memiliki banyak keunggulan yang sama dengan bayam, tapi tanpa risiko yang menyertai bayam. Sawi hijau tinggi vitamin K, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Di usia 60 tahun ke atas, kepadatan tulang menurun secara alami. Tulang menjadi lebih rapuh, dan risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang meningkat. Jatuh sedikit saja bisa menyebabkan patah tulang yang serius. Vitamin K dalam sawi hijau membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, sehingga tulang tetap kuat dan padat meskipun usia sudah lanjut. Sawi hijau juga tinggi vitamin C, yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Di masa-masa seperti sekarang, ketika berbagai penyakit mudah menular, menjaga sistem imun tetap kuat adalah hal yang sangat penting. Vitamin C membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan ketika sakit. Yang membedakan sawi hijau dari bayam adalah kandungan oksalatnya yang jauh lebih rendah. Ini berarti sawi hijau lebih aman untuk ginjal dan tidak meningkatkan risiko batu ginjal seperti bayam. Selain itu, sawi hijau juga mengandung senyawa yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Bagi bapak ibu yang sedang berjuang menurunkan kolesterol, sawi hijau bisa menjadi teman yang baik. Cara mengonsumsinya mudah sekali. Bisa ditumis sebentar dengan sedikit minyak, bawang putih, dan sedikit garam. Bisa juga dimasukkan ke dalam sup bening yang hangat dan menyegarkan. Jangan memasak terlalu lama, supaya warna hijaunya tetap cerah dan nutrisinya tidak banyak yang hilang. Sayuran sehat keempat yang sangat saya anjurkan adalah timun, atau ketimun. Ini mungkin sayuran yang paling sederhana dan sering dianggap tidak istimewa. Banyak orang bilang timun itu cuma air, tidak ada gizinya. Tapi justru disitulah letak kekuatan timun untuk lansia. Di usia 60 tahun ke atas, ada satu masalah kesehatan yang sangat sering terjadi tapi tidak disadari, yaitu dehidrasi atau kekurangan cairan. Kenapa bisa tidak disadari? Karena seiring bertambahnya usia, sensor rasa haus di otak menjadi kurang sensitif. Bapak ibu mungkin sudah kekurangan cairan, tapi tidak merasa haus. Akibatnya, banyak lansia yang tanpa sadar mengalami dehidrasi kronis, yang mempengaruhi fungsi ginjal, tekanan darah, dan kesehatan secara keseluruhan. Timun membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat alami dan menyenangkan. Kandungan air dalam timun lebih dari 95%. Setiap kali bapak ibu makan timun, sebenarnya sedang menambah asupan cairan untuk tubuh, tanpa perlu memaksa diri minum air putih dalam jumlah banyak. Timun juga rendah kalori, sehingga tidak menambah berat badan. Kandungan kaliumnya ada, tapi tidak tinggi seperti kangkung, sehingga aman untuk ginjal. Timun juga memiliki efek diuretik ringan,
yang membantu melancarkan buang air kecil. Ini baik untuk membersihkan ginjal dan membantu mengontrol tekanan darah. Cara mengonsumsi timun sangat mudah dan fleksibel. Bisa dimakan langsung sebagai lalapan segar, tapi pastikan dicuci bersih terlebih dahulu. Bisa dijadikan acar yang menyegarkan sebagai teman makan. Bisa juga diiris tipis dan dimasukkan ke dalam air minum sebagai infused water yang memberikan rasa segar alami. Sekarang, Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang sayuran mana yang perlu diwaspadai dan sayuran mana yang sebaiknya lebih sering dikonsumsi. 4 sayuran yang perlu hati-hati adalah bayam, karena oksalatnya yang tinggi bisa membentuk batu ginjal. Kangkung, karena kaliumnya yang tinggi bisa membebani ginjal dan jantung. Kembang kol dan brokoli, karena goitrogennya bisa mengganggu fungsi tiroid. Serta tauge, karena risiko kontaminasi bakterinya yang tinggi, terutama kalau dimakan mentah. 4 sayuran yang sangat baik untuk lansia adalah labu kuning, yang bagus untuk mata dan pencernaan. Wortel, yang kaya antioksidan dan aman untuk ginjal. Sawi hijau, yang mendukung kesehatan tulang dan menurunkan kolesterol. Serta timun, yang membantu menjaga hidrasi tubuh dengan cara yang alami dan menyegarkan. Ingat selalu prinsip-prinsip penting dalam mengonsumsi sayuran di usia emas ini. Makanlah dengan variasi. Jangan satu jenis sayuran saja yang dikonsumsi terus-menerus. Masaklah sayuran dengan benar. Lebih baik matang sempurna daripada setengah matang, untuk mengurangi risiko bakteri dan zat-zat yang tidak diinginkan. Perhatikan interaksi sayuran dengan obat-obatan yang sedang Bapak Ibu konsumsi. Konsultasikan dengan dokter kalau ragu. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh sendiri. Kalau setelah makan sayuran tertentu tubuh terasa tidak nyaman, itu adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Kalau video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video kesehatan lansia berikutnya. Saya Dr. Dewi, dari channel Sehat Lansia Official. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.